Oke, halo semua. Ini dalam rangka belajar untuk mempersiapkan P3K setelah PPG Prajab gelombang 1 2023. Ya, meskipun SJT-nya nanti auto 100% nilainya, tapi tidak apa-apa kita belajar. Ini sumbernya itu dari webinar rumah yang diadakan oleh Rumah Pendidik. Oke, next aja kita langsung ke soal. Kisi-kisi SJT-nya kurang lebih ada 4, yaitu mengukur kemampuan manajemen kelas, pengukuran etika profesional, menilai kemampuan berkomunikasi, dan resolusi konflik. Tipsnya lah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mencari kata kunci di soal, kemudian mengeliminasi opsi negatif, dan mencari opsi yang paling memenuhi tujuan soal. Langsung aja ke soal. Ini soalnya ada clue-nya, yaitu tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget, sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Bisa dilihat di soal nomor 1, yaitu ada seorang guru menghadapi tantangan transisi mengajar siswa dari usia dini ke usia remaja. Anda perlu menyesuaikan materi ajar untuk mencocokkan dengan tingkat kematangan kognitif yang berkembang. Bagaimana Anda merencanakan untuk mengadaptasi kurikulum dari metode pembelajaran yang berbasis permainan di usia dini ke metode yang lebih abstrak untuk remaja? Kata kuncinya di sini adalah mengadaptasi kurikulum dari usia dini ke usia remaja. Berarti di situ adalah harus bertahap. Di opsi yang pertama, terus-menerus menggunakan metode yang berbasis permainan. Nah, ini jelas salah. Nah, terus opsi yang B, secara bertahap memperkenalkan konsep abstrak melalui permainan, kemudian beralih ke diskusi dan tugas berbasis proyek. Nah, sebenarnya ini sudah sesuai. Mari kita coba lihat opsi yang lain. Opsi C, mengganti semua, jelas salah. Terus menggunakan opsi A, salah. Mengganti semua itu juga salah. Mengadakan sesi brainstorming, ini masih oke sebenarnya. Menerapkan kombinasi dari permainan edukatif dan kegiatan berbasis proyek yang memerlukan pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Gitu. Jawabannya kemungkinannya ada 3, yang B, yang D, dan yang E. Kalau yang A dan C jelas salah. Tapi kalau saya cenderung ke yang secara bertahap ini dan kombinasi dari permainan edukatif, kegiatan proyek, dan memerlukan kritis dan pemecahan masalah. Yang sesi brainstorming itu kayaknya lebih rendah poinnya dari yang lain. Mari kita lihat kunci jawabannya. Dan jawaban yang tertinggi adalah poinnya yang E, menerapkan kombinasi dari permainan edukatif dan seterusnya. Sebenarnya saya lebih sreg yang bertahap, tapi ternyata di kuncinya yang lebih banyak poinnya adalah yang kombinasi. Ya, it's okay, karena itu merupakan dua opsi yang terbaik. Lanjut ke soal nomor 2, clue-nya adalah mendengarkan secara aktif. Di sini di soalnya yaitu sebagai guru Anda berencana mengadakan sesi khusus untuk melatih siswa dalam keterampilan mendengarkan aktif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman di kelas. Pendekatan mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? Ingat, mendengarkan aktif ya, berarti opsi A, memberikan ceramah, sudah nggak masuk sama sekali. Opsi B, membagi kelas menjadi kelompok kecil, ini masih oke, keep dulu. C, menyediakan bahan bacaan tentang teknik mendengarkan aktif, tapi siswanya suruh belajar sendiri, jadi ini opsi yang nggak masuk. Selanjutnya opsi yang D, mengadakan sesi permainan peran di mana siswa berlatih mendengarkan aktif
Dalam situasi nyata ini oke, kayak opsi B tadi keep dulu. Opsi E mengkombinasikan ceramah, latihan kelompok, bahan bacaan, permainan peran, dan latihan mendengarkan aktif secara menyeluruh. Nah, opsi E ini yang paling lengkap, jadi jelas jawabannya yang opsi E karena mengkombinasikan segala cara. Nah, bisa dilihat di kunci opsi E yang poinnya tertinggi. Next, soal nomor 3 ini tentang clue-nya yaitu teori psikologi James Clear, yaitu aturan tertinggi perubahan perilaku ketika mendapat hadiah langsung diulang dan ketika hukuman langsung dihindari. Langsung ke soal, sebagai seorang guru, Anda ingin melibatkan siswa dalam proses pembuatan aturan untuk menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan kepatuhan. Pendekatan mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? Mengumumkan aturan yang sudah dibuat? Enggak. Mengadakan pertemuan kelas untuk membahas menyusun aturan bersama? Boleh, karena di situ ada membahasnya menyusun secara bersama-sama. C. Meminta siswa untuk menuliskan aturan dan memilih beberapa yang terbaik. Oke sebenarnya, tapi masih oke yang B. Membuat aturan secara bersama-sama tapi dengan persetujuan akhir guru. Ini ada kata tetapinya, jadi ini nggak masuk. Opsi E menggunakan aturan dari tahun lalu, ini sangat tidak masuk sekali karena tanpa revisi apapun. Jadi yang paling masuk akal karena menggunakan musyawarah secara bersama-sama adalah opsi yang B. Coba kita lihat di kunci opsi B, poin yang tertinggi. Seperti itu ya. Next, soal nomor 4. Manfaat bagi siswa ketika membuat peta konsep. Nah, kurang lebih seperti itu, bisa dilihat sendiri intinya tentang peta konsep. Soal nomor 4, sebagai seorang guru, Anda ingin membuat peta konsep yang memisahkan informasi dasar dari informasi lanjutan untuk membantu siswa memahami hierarki, hubungan konsep, pendekatan mana yang paling efektif. Yang A, membuat peta konsep sendiri, jelas tidak masuk. B. Mengajak siswa untuk membuat peta konsep mereka sendiri setelah menjelaskan. Ini masih oke, keep dulu. C. Menunjukkan contoh peta konsep kemudian siswa untuk memperbaiki. Ini juga oke, keep dulu. D. Mengembangkan peta konsep bersama-sama siswa. Lah, ini yang paling masuk karena bersama-sama siswa, melibatkan siswa. Coba lihat opsi E, memberikan peta konsep yang sudah jadi, ini sangat tidak masuk. Jadi jawabannya sepertinya yang D. Mari kita lihat yang D, mengembangkan peta konsep bersama-sama. Nice. Benar ya. Oke, soal kelima, clue-nya adalah psikologi Adler, yaitu alasan siswa membenci suatu ilmu itu bukan karena ilmunya sendiri, melainkan hubungan dengan manusia. Ini kalau misalnya siswanya membenci matematika berarti bukan karena matematikanya yang sulit, tapi gurunya yang memang tidak asik. Ya, seperti itu. Lanjut soal nomor 5. Seorang siswa sering mengalami kecemasan untuk menghadapi ujian dan ini mempengaruhi performanya. Bagaimana Anda akan membantu siswa tersebut mengatasi kecemasan agar dapat menghadapi ujian dengan lebih tenang? A. Memberikan lebih banyak tugas, tambah gak seneng siswa bukan. Menyarankan teknik relaksasi pernafasan. Oke, boleh. Ini keep dulu yang B. C. Mengabaikan, ini sangat tidak masuk jawabannya yang C. Lanjut ke yang D. Mengatur sesi bimbingan pribadi, strategi ujian dan mengurangi kecemasan. Ini masuk sekali, lebih masuk daripada yang B tadi. E. Pujian, dorongan siswa bukan menunjukkan usaha. Ini tidak terlalu masuk jawabannya karena kan ini posisinya cemas sebelum ujian ya. Ini posisi yang E itu kayaknya itu diberikan setelah ujian ketika hasilnya jelek seperti itu. Jadi yang lebih cocok jawabannya yang D.
Nah, benar di kuncinya yang D. Oke, next. Ini catatannya tentang apa clue-nya itu tentang Robert Rosenthal dari Harvard. Intinya itu guru ketika persepsi itu sangat penting dalam tindakan yang akan diberikan guru. Jadi guru ketika berpikir bahwa semua siswanya hebat, maka persepsinya kan positif. Maka tindakan yang diberikan guru, cara ngajarnya juga akan keren, begitu akan maksimal. Tapi ketika guru sudah menjudge dulu, menjustifikasi bahwa siswanya itu tidak hebat atau siswa ini ya kemampuan akademiknya seperti itu atau kemampuan kognitifnya kurang, maka guru ketika mengajar pun juga tidak maksimal dan hasilnya tidak maksimal. Intinya ini pentingnya pentingnya persepsi di awal, persepsi guru terhadap murid. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang siswa sering meminta bantuan setiap kali diberikan tugas. Meskipun Anda tahu bahwa dia mampu menyelesaikan sebagian besar tugasnya sendiri, bagaimana Anda menangani situasi ini untuk mendorong kemandirian siswa? Oke, siswanya aslinya bisa, tapi siswanya enggan untuk mandiri. Siswanya tidak mandiri ya, selalu minta untuk dikasih tahu, kayak gitulah kurang lebih. Yang A, memberikan bantuan setiap kali dia minta, jelas salah. B, menyediakan panduan langkah umum, ini oke, masih keep dulu. C, memberikan penjelasan singkat dan mendorong siswa untuk mencoba terlebih dahulu, ini juga keep dulu. Yang C masih oke. Yang D, mengabaikan permintaan, ini jelas salah. Yang E, mengatur pertemuan dengan siswa, membahas pentingnya kemandirian dan memberikan strategi. Lah, ini yang paling lengkap ya, karena ada pertemuan tentang pentingnya kemandirian dan dikasih strategi. Jadi opsi yang terbaik adalah yang E. Mari kita lihat di kunci, dan yang E yang paling benar memang. Next. Oke, ini ada model flow Mihaly Csikszentmihalyi. Ya, intinya seperti itu. Ketika tantangannya tinggi dan kemampuannya rendah, kurang ada kecemasan. Cara baca model flow-nya kayak gitu ya, kurang lebih. Jadi ketika kemampuannya tinggi di atas ini, ketika tantangannya tinggi di atas dan kemampuannya rendah di kiri, berarti akan terjadi kecemasan. Dan sebaliknya, ketika tantangannya tinggi dan kemampuannya tinggi, dia akan bahagia atau terjadi flow, di sini fokus bahagia. Kurang lebih cara bacanya seperti itu ya. Next. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Di kelas Anda terdapat siswa dengan kemampuan akademik yang jauh lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Berarti pintar sekali ya, sehingga dia sering merasa bosan dan kurang tertantang. Bagaimana Anda akan menyesuaikan pengajaran Anda untuk mengakomodasi kebutuhan siswa tersebut? Opsi A, memberikan tugas tambahan yang lebih sulit. Sangat tidak masuk sekali jawabannya. Berarti kan artinya dia tetap mengerjakan soal-soal yang lebih mudah, dan itu nggak masuk sama sekali jawabannya. Opsi yang B, membiarkan siswa tersebut membantu mengajar teman-temannya, ini juga tidak masuk sekali. Opsi C, mengabaikan kebutuhan khusus, ini juga sangat tidak masuk tambahan. Oke, mengatur program pembelajaran yang dipersonalisasi. Lah, ini kata kuncinya, dipersonalisasi. Ini masuk kayak pembelajaran berdiferensiasi yang seperti itu ya. Jadi ini pilihan yang sangat benar. Coba kita lihat yang E, mengajak siswa mengikuti ekstrakurikuler. Ini ya masih oke, tapi lebih baik yang D, karena kayak kurikulumnya dibikinkan khusus buat dia gitu, karena dia memang lebih pintar dari yang lain. Kita lihat di kunci, dan yang terbaik jawabannya yang D memang. Nice. Lanjut soal 8 tentang autisme. Oke, bagi yang belum tahu, autis itu gangguan perilaku. Bukan dia tidak pandai, dia pintar, cuman memang dia perilakunya agak berbeda begitu ya. Next.
Soal nomor 8, Anda mengajar di kelas yang memiliki seorang murid dengan gangguan spektrum autisme. Murid seringkali kesulitan mengikuti instruksi verbal, cenderung terisolasi dari teman sekelasnya sebagai guru. Oke, intinya di sini itu kita harus memberikan cara mengajar yang berbeda ketika dengan anak autis, bukan dengan ditambahi soalnya, tapi dengan cara yang berbeda. Kita lihat yang A, memberikan instruksi lebih sering, memastikan murid memahami. Ini tidak masuk sebenarnya, tapi keep dulu aja karena belum ada hal-hal yang membuat red flag. B, mengabaikan kebutuhan khusus lah. Ini red flag jelas nggak masuk. C, menggunakan bantuan visual seperti gambar grafik lah. Ini masuk sekali karena dia menggunakan cara yang berbeda. Jadi C ini kayaknya jawabannya. Kita lihat yang D, meminta teman-teman sekelasnya untuk membantu murid tersebut mengikuti instruksi. Ini kesannya itu kayak melempar tanggung jawab. Jadi gurunya kayak ya biar teman-temannya yang bantu gitu, padahal temannya kan juga ingin belajar sendiri ya. Jadi ini kayak melempar tanggung jawab, jadi nggak masuk juga. Sesi bimbingan individu murid tersebut di luar jam pelajaran. Sebenarnya masih oke, tapi karena ada opsi yang lebih bagus yaitu bantuan visual. Jadi itu yang lebih cocok jawabannya. Dan ketika mengatur sesi bimbingan individu yang perlu di-highlight di luar jam pelajaran, berarti kan tidak menyelesaikan masalahnya ketika di kelas toh. Dia akan menyelesaikan masalah di luar jam pelajaran. Ya kalau gurunya nggak punya kesibukan yang lain, kalau gurunya punya jabatan fungsional yang lain, misal wakasek atau masuk ke dalam kepanitiaan suatu kegiatan kan juga akan tidak efektif karena waktu di luar jam pelajaran biasanya digunakan untuk hal-hal seperti itu. Jadi yang paling cocok jawabannya adalah menggunakan bantuan visual. C. Kita lihat. Nah, C poinnya 5. Nice, lanjut. Catatan 9, pentingnya asesmen bla 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 bla. Ya, intinya asesmen seperti itu. Next, soal sebagai seorang guru, Anda ingin menilai siswa melalui proyek yang melibatkan kolaborasi, penerapan konsep telah dipelajari, penilaian dilakukan berdasarkan kontribusi individu, nilai hasil akhir. Pendekatan mana yang paling efektif mencapai tujuan ini? Biasanya ada rubriknya. Kita lihat opsi A, menilai proyek hanya berdasarkan hasil akhir tanpa mempertimbangkan kontribusi individu. Red flag sekali jawabannya. B, memberikan nilai yang sama. Ini juga red flag. C, menggunakan rubrik. Nah, maaf klik. C, menggunakan rubrik penilaian yang mencakup kontribusi individu dan hasil akhir proyek. Nah, ini yang paling benar sepertinya. Kita lihat yang lain dulu. Yang D, meminta siswa untuk menilai diri mereka sendiri. Ini sangat subjektif sekali. Jadi ya bolehlah kalau nggak ada opsi yang lebih baik. Tapi ini sangat subjektif sekali. Yang E, menilai proyek berdasarkan presentasi akhir tanpa mengevaluasi. Ada kata tanpa, tetapi itu jelas red flag ya. Jadi opsi yang terbaik adalah opsi yang C karena menggunakan rubrik penilaian. Nice, C poinnya 5. Next. Catatan 10. Seorang profesor terkemuka, Max Bezerman, ditanya mengapa ia membimbing mahasiswanya menjadi orang-orang hebat. Oh, karena dia, dan jawabannya ternyata karena memang mahasiswanya hebat. Ini seperti teori yang sebelumnya tadi tentang persepsi. Jadi ketika gurunya memandang bahwa siswanya itu hebat semua karena persepsinya positif, maka tindakan yang dilakukan ketika mengajar juga akan positif, akan maksimal, dan hasilnya juga akan maksimal. Kurang lebih seperti itu teorinya. Lanjut ke soal nomor 10. Sebagai seorang guru, Anda ingin menyusun tugas yang menantang namun dapat dicapai untuk meningkatkan rasa pencapaian kompetensi siswa. Pendekatan mana yang paling efektif? Yang A, memberikan tugas yang sama. Ini red flag karena sama semua. B, menyusun tugas yang meningkatkan kompleksitasnya secara bertahap. Nice, sepertinya ini jawabannya karena meningkatkan kompleksitasnya secara bertahap.
C. Menetapkan tugas yang sangat sulit. Ini juga red flag. Tiba-tiba langsung sulit. Kalau siswanya langsung down, gimana mentalnya? D. Memberikan tugas yang memungkinkan pilihan. Ini masih oke, tapi tidak sesuai konteks. Dia di sini membedakan diferensiasinya itu gaya belajar, sedangkan di soal itu apa namanya, soal yang menantang gitu, bukan berdasarkan gaya belajar. Tapi masih oke lah, keep dulu yang E, membatasi bantuan atau sumber daya yang tersedia sehingga siswa harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Ini masih oke, tapi yang terbaik yang tadi, secara bertahap meningkatkan kompleksitas yang B. Nice, jawaban yang terbaik yang B. Next, apakah masih ada soal? Oke, sudah selesai. Oke, sekian, terima kasih.